Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Yudin Salam dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 052. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem kontrol suhu menggunakan temperatur controller Autonix TKS 4RN dengan kombinasi Dagi Master. Ya, tujuan dari praktikum ini yaitu perancangan sistem kontrol suhu untuk menjaga suhu proses agar tetap berada pada nilai yang telah ditentukan atau set point secara otomatis dan stabil. Jadi nanti di masternya itu sudah ada set pointnya dan kita akan melihat hasilnya. Sistem ini dirancang agar mampu merespon perubahan suhu lingkungan maupun gangguan dari luar dengan cepat dan tepat, sehingga kualitas proses dapat dipertahankan. Oke, lanjut. Apa itu temperatur kontrol Autonix TKS 4RN? Autonix TKS 4RN merupakan temperatur controller digital yang berfungsi sebagai pusat pengendali suhu pada sistem controller. Pada sistem kontrol ini menerima sinyal suhu dari sensor, kemudian membandingkannya dengan nilai set point yang telah ditentukan oleh pengguna berdasarkan selisih antara suhu aktual dan set point atau error. Controller akan menghasilkan sinyal keluaran untuk mengatur kerja elemen pemanas dengan fitur kontrol on atau off maupun PID. Lanjut. Nah, metode yang akan dipakai kali ini yaitu ada metode kontrol on off dan PID. Nah, ini untuk cara kerja on off-nya yaitu menyalakan heater ketika suhu berada di bawah set point dan mematikannya ketika suhu telah mencapai atau melebihi set point. Untuk PID-nya, bisa mengatur besar sinyal kendali secara bertahap berdasarkan nilai error, akumulasi error, dan laju perubahan error. Dengan demikian, kontrol PID mampu menghasilkan respon yang lebih halus, cepat, dan stabil. Jadi, lanjut. Mengapa harus menggunakan PID control? Penggunaan PID control sangat penting karena mampu mengurangi fluktuasi suhu, overshoot, dan error yang sering terjadi pada sistem kontrol on atau off. Komponen proporsional membantu mempercepat respon sistem, komponen integral menghilangkan error steady state, dan komponen derivatif meredam perubahan suhu yang terlalu cepat. Nah, kombinasi ketiga komponen ini membuat sistem kontrol suhu menjadi lebih stabil, presisi, dan efisien, terutama pada proses yang membutuhkan pengendalian suhu secara kontinu dan akurat. Oke, sebelum ke hasilnya, kita harus melihat cara di sini adalah datasheetnya untuk TK series ya. Ini Comprehensive Device Management Program Dagi Master. Nah, di sini ada seri-serinya untuk TK temperatur atau proses kontrol dengan 4S. Di sini size-nya digit kemudian sini untuk option input outputnya ini power supply-nya ada 4 AVC 50/60 Hz 100 sampai 240 VAC yang AC. Untuk outputnya ada relay, flash control, file control, output ini 34M, 34SP, 34S, 34M, 34W, 34L, dan 34L. Nah, ini untuk
untuk vertika berempat 45 nya baik sekali ya. Ini untuk termokapelnya RGB merah. Oke, seperti itu ya kira-kira datasheetnya. Atau video untuk membuat di DAGI masternya. Bentar ya. Jadi intinya nanti tuh kalau dari hasilnya itu ada 3, yaitu tergantung set point yang kita butuhkan. Belum sempat asar dulu. Oke, lanjut. Nah, ini sudah di dalam software-nya. Gitu tadi kita ke auto mix dulu ke sini. Nah, ini kita add dulu. Oke. Nah, kalau sudah muncul, kita cepatkan saja. Nah, ini langkah-langkahnya untuk perangkaian atau setting di DAGI master ya. Oke, kita ke read all parameter, lanjut. Parameter value. Oke, kita langsung. Nah, ini untuk settingannya. Parameter setting. Oke. Ini materinya nanti seperti yang saya bilang tadi ada 3 di grafiknya tuh biasanya ada 3 itu set point, terus informasi lampu, lalu ada kenaikan suhu dan penurunan suhunya seperti itu. Mungkin langsung saja ke hasilnya. Di sini. Oke. Yang pertama yaitu on off dengan daya S1. Nah, di sini kita pasang set point-nya di 50. Jadi setelah di kehadiran kenaikan suhu akan langsung ke set point.
Jadi grafiknya naik ya, suhunya naik. Nah di sini sekitar di menit ini 3645 lampu akan mati karena itu sudah mencapai set point. Nah di sini jadi intinya saat suhu sudah mencapai set point atau melebihi, lampu akan mati gitu. Nah di sini ada lampu nyala ya karena suhunya di sini turun ya, mungkin karena belum belum sempurna. Lanjut. Nah di sini lanjut untuk on off HYS2 ini juga sama, suhunya naik di saat sudah di sudah sampai ke set point atau suhunya sudah sampai set point, lampu akan otomatis mati seperti itu. Lagi. Nah ini untuk HYS 4 nya. Nah di sini sama juga. Jadi dari waktu 0 ke 3 menit kurang lah, 3 menit berapa ya, 3 menit 50 2 menit 2.50 lah, karena sudah mencapai target set point, lampu akan otomatis off dan mematikan pemanas seperti itu. Nah di sini kita menggunakan PID. Nah perbedaannya adalah dengan menggunakan on off, di sini lampunya akan sedikit flickering ya, nyala mati lah. Nah kalau menggunakan PID kemungkinannya, jika saya lihat dari hasilnya, kemungkinan akan melebihi dari set point-nya. Jadi dia harus menunggu beberapa detik untuk mematikan lampunya. Ini saat sedang melebihi maka mati seperti itu. Sebenarnya intinya sama dari semua hasil. Yang saya lihat adalah, nah di sini mungkin agak kurang tahu ya apakah software-nya atau gimana. Jadi kamu akan flickering terus karena di sini I dan D nya 0, jadi kurang. Ini lampu flickering terus. Nah di sini juga sama dengan PID 20, P20, I10 dan D0. Nah di sini lampu otomatis mati. Ini juga PID 20 10 40 di menit-menit awal seperti ini otomatis mati karena sudah melebihi set point-nya. Di 20 15 5 sama juga. Ini mungkin karena D-nya kecil jadi agak telat matinya. Nah dengan PID 20 15 10 ini juga ini masih nyala. Nah di sini baru mati. Ini sama juga PID 25 di sini. Ini untuk I-nya yang besar 40, lampu flickering terus sampai titik puncaknya, yaitu pemanasnya baru mati. Begitu.
ini saat apa sih, satu sudah turun dari set point sedikit aja langsung nyala lagi gitu. Nah ini untuk hasil terakhir, ini naik terus, dan ini hanya saja di lampu flickering terus nyala terus gitu. Nah untuk kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem dapat disimpulkan bahwa penggunaan temperature controller Autonix TKS T4RN yang dikombinasikan dengan Lighting Master mampu menghasilkan sistem kontrol suhu yang efektif dan andal. Sistem ini tidak hanya mampu menjaga suhu sesuai set point, tapi juga menyediakan fasilitas monitoring dan pencatatan data secara real time. Dengan penerapan kontrol ID, kestabilan suhu dapat ditingkatkan sehingga sistem tetap digunakan untuk aplikasi industri maupun laboratorium yang membutuhkan keterangan tinggi. Jadi lumayan berhasil untuk praktikum ini. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.